Kena kau. Ah! Ternyata anak ini cukup lumayan hebat, Bang. Ya, hanya lumayan, tapi belum setara dengan kemampuan gua. Kalian pikir kalian bakal menghabisi gua, hah? Itu tidak mungkin. Gua sudah tahu cara bertarungnya kalian, dan gua sudah membaca apa yang akan kalian lakukan. Hah, baru segini, udah sombong lu. Gue kira anak itu bakal kena serangan gua dan kena serangan Bang Elang. Tapi ternyata begitu mudahnya dia bisa menghindari semua serangan gua. Apalagi serangan Bang Elang, gue sendiri tidak mampu menghindar dan menahan tendangannya. Gua gak boleh meremehkan anak ini. Gimana? Kalian bisa lihat kan siapa yang paling kuat di antara kita, hah? Gua pikir lu akan kena serangan gua, tapi lo cukup pintar buat menghindari serangan gua. Memang waktu di jalan gua akui gua belum tahu cara bertarungnya kalian. Jadi anggap saja itu awal perkenalan kita. Kita akan bermain lagi di tempat yang berbeda, di tempat ini. Lu gak usah senang dulu. Lu pikir dengan yang lu lakukan sekarang, itu akan membuatmu menang melawan kami, hah? Gak semudah itu, lu mengalahkan kami. Ya, terserah kalian. Tapi kalau kalian masih mau mengedarkan barang itu di wilayah ini, gue sendiri yang akan menghabisi kalian berdua di tempat ini, satu persatu. Akan tumbang di hadapan gua. Ini bagaimana, Bang? Apa sebaiknya kita cepat habisi orang itu? Kayaknya dia tidak tahu siapa abang. Jadi dia tidak takut dengan Bang Elang. Kalaupun gua mau menghabisi dia, sebenarnya cukup mudah. Dalam hitungan detik pun gua bisa. Tapi gua mau lihat dulu siapa dia sebenarnya. Kenapa dia begitu peduli dengan orang-orang yang ada di wilayah barat? Tapi Bang, itu nggak penting menurut gua. Siapapun dia, kita habisi saja. Karena dia sudah mengganggu bisnis kita. Dan yang paling gua benci, dia seakan menantang dan meremehkan Bang Elang. Padahal dia belum tahu sepenuhnya tentang Bang Elang sendiri. Dia nggak tahu gua karena dia masih muda. Mungkin hanya orang-orang tertentu atau orang lama yang tahu keganasan gua. Dia hanya bocah kemarin sore yang sok-sokan berlagak kuat di hadapan gua. Dia belum tahu siapa gua sebenarnya. Ya udah, gini aja Bang. Gua akan serang dia kembali. Dan gua sangat yakin kali ini pasti gua akan menang melawan dia. Tahan, lu nggak ada apa-apanya melawan anak itu. Emang kenapa Bang? Dia bukan tandinganmu. Kenapa abang bisa berbicara seperti itu? Karena dalam dunia pertarungan gue sangat tahu mana orang yang awam dan mana orang yang terlahir bisa bertarung dengan cukup bagus. Dan gue sangat yakin kalau dia salah satunya orang yang terlahir bisa bertarung dengan sangat baik. Gue juga bisa merasakan kalau dia pernah memegang sesuatu yang sangat spesial. Benda itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Benda apa itu Bang? Gua belum bisa menjelaskan semuanya karena gua melihat hanya sepintas. Kalau dia pernah menerima sebuah kekuatan dari orang zaman dulu, sebuah benda yang melingkar di lehernya dengan dilengkapi sebuah batu kecil berwarna merah. Dan batu itulah tempat titiknya sebuah kekuatan itu. Tapi Bang, kayaknya dia tidak memakai barang itu dah. Soalnya di lehernya nggak ada apa-apa. Memang tidak ada, tapi dulu dia selalu memakai barang itu. Kemanapun dia pergi, pasti barang itu selalu ada. Jadi dia bukan orang biasa Bang? Ya, tanpa barang itu, anak itu sudah kuat. Apalagi disatukan kembali dengan barang itu, akan jauh lebih kuat. Gua sendiri pun belum tentu sanggup buat menghadapi orang itu. Tapi sayangnya barang itu sudah tidak ada lagi bersamanya. Jadi gua nggak perlu khawatir buat menghadapi dia. Pantas saja Bang Elang tahu kalau gua bukan tandingan orang itu. Karena dia sudah terlahir menjadi seorang petarung. Kenapa? Kok tiba-tiba dia berbicara sendiri, bukannya malah menyerang gua, padahal kan gue sendiri. Jangan berbicara sendiri.
Kan ada gua. Hargai gua dong. Cih. Gua kepengen tahu lo sebenarnya siapa. Gua rasa lo pernah mempunyai sesuatu yang sangat spesial, bukan? Spesial? Maksud lu apa ngomong begitu, hah? Lo pernah memiliki barang atau benda lainnya yang sangat luar biasa. Dan benda itu akan memberikan sebuah kekuatan jika lu sedang membutuhkan bantuannya. Kenapa dia bisa tahu kalau gua pernah memiliki barang itu, yaitu mustika kalung merah? Padahal kalung itu sudah tidak bersama gua lagi, tapi dia bisa tahu, bisa merasakan kalau gua pernah memiliki kalung itu. Kalau dia bisa merasakan, itu berarti benar dugaan gua. Dia bukan orang biasa. Dia juga mempunyai kelebihan yang sama yang pernah gua miliki. Hanya orang-orang tertentu yang tahu atau merasakan jika orang lain pernah atau mempunyai barang-barang yang sangat spesial. Kenapa lu diam? Apa benar sama apa yang gue ucapkan? Hah? Lo tahu dari mana kalau gua pernah mempunyai barang itu? Hah, lu kira gue bodoh? Gue sangat yakin kalau lo itu terlahir dan pernah memiliki sesuatu yang sangat spesial. Dan barang itu ada di leher lu, bukan? Dan sekarang, di mana barang itu berada?